Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan ini kita akan belajar mengenai perkembangan lanjut atau perkembangan embrio dengan Ibu Nailul Saadah dari mahasiswa PPK Prajabatan Angkatan 1 Universitas Syah Kuala. Ya, adapun judul praktikum kita hari ini yaitu perkembangan lanjut atau perkembangan pada embrio. Nah, adapun tujuannya diharapkan siswa dapat mengetahui tahap-tahap perkembangan lanjut yang terjadi pada embrio. Nah, di sini kita ambil embrio yaitu pada ayam. Nanti kita akan lihat bagaimana perkembangan dari beberapa stadium perkembangan yang terjadi pada hewan. Khususnya pada ayam ya. Adapun metode praktikum yang kita lakukan adalah tempatnya praktikum ini dilakukan secara virtual lab. Nah, kemudian waktunya yaitu 12 Desember 2022. Praktikum ini dilakukan secara tidak tatap muka atau secara daring. Nah, silahkan diperhatikan tampilan slide-slide berikut ini. Nah, adapun alat dan bahan yang digunakan yang pertama yaitu mikroskop serta preparat awetan embrio ayam. Untuk prosedur kerja, yang pertama, mahasiswa mengamati stadion dari preparat yang telah disediakan, yaitu preparat awetan dari embrio ayam. Kemudian diamati menggunakan mikroskop. Nah, tahap selanjutnya digambarkan hasil pengamatan untuk tiap stadion dan diberikan keterangan. Kemudian, dipelajari setiap tingkatan perkembangan dan diperhatikan perubahan-perubahan apa saja yang terjadi pada embrio ayam tersebut. Oke, langsung ke hasil dan pembahasan kita. Nah, karena ini kita melakukan virtual lab, tidak langsung kita lakukan di laboratorium secara luring, maka praktikum ini kita lakukan secara daring dengan menggunakan virtual lab. Nah, berdasarkan hasil pengamatan pada tahun-tahun sebelumnya, nah, perkembangan embrio ini dia dimulai setelah terbentuknya zigot, pada saat terjadinya fertilisasi selesai. Pada saat fertilisasi itu selesai. Nah, setelah ovum dibuahi itu, ia akan memasuki atau menyelesaikan meiosis 2. Kemudian, tahap transformasi. Lalu, terjadilah yang namanya embriogenesis. Nah, zigot yang mulai berorganisasi ini atau disebut dengan konseptuf karena dia berasal dari konsepsi ovum dan spermatozoa. Nah, perkembangan lanjut ini merupakan perkembangan lanjutan dari perkembangan awal atau disebut juga dengan fase-fase pembelahan. Nah, setelah embrio menyelesaikan tahapan gastrulasi, maka mulai terjadi perubahan bentuk pada tubuh si embrio. Perubahan ini berlangsung dan tampak selama pembentukan macam-macam organ atau selama organogenesis atau pembentukan organ pada embrio. Nah, di sini karena ada perubahan sehingga dapat dibedakan tingkat perkembangan yang ada. Nah, ciri khas yang dipakai dalam menentukan hari atau mengamati tingkat perkembangan normal embrio itu adalah umur embrio. Nah, ukuran embrio dan ciri morfologi embrio itu kita menggunakan rumus, yaitu umur sama dengan 19 tambah sigma somit. Nah, di mana kita bisa memperhatikan pada gambar slide embrio ini, embrio ayam stadium 24 jam, artinya 1 hari ya. Pada 1 hari, gimana bentuknya? Nah, pada stadium 24 jam ini, dia akan terbentuk 4-6 somit. Nah, lipatan neuron ini sudah saling melengkapi, terutama di daerah bakal nesophalon. Ya, bisa diperhatikan pada slide. Kemudian, pada daerah atau area opaka tampak pulau-pulau darah. Pulau-pulau darah yang memerah. Nah, perkembangan stadium ini sama dengan stadium 27 jam atau stadium B. Bisa kita perhatikan pada slide di PPT ini ya, semua. Oke, kita lanjut. Pada slide berikutnya, tampak gambar embrio ayam stadium 48 jam. Nah, di sini kita bisa perhatikan bahwa
pada stadion 33 jam itu terbentuk 10 sampai 12 somit. Bisa diperhatikan pada PPT bahwa ini ada somit itu yang bagian bulat-bulat di sebelah kiri dan sebelah kanan si embrio ini. Nah, setelah terbentuk ini, otak terbagi menjadi 3 wilayah. Yang pertama ada prosencephalon, kemudian ada mesencephalon, dan neurobencephalon. Nah, di ujung anterior itu masih nampak lubang kecil. Sebagai neuroporus anterior. Nah, di ujung posterior bumbung neuron ini tampak bagian yang masih terbuka atau disebut dengan sinus romboid. Nah, kemudian pada prosencephalon tampak bakal mata atau calon mata bagi si embrio ini atau vesicula optik. Nah, jantung berupa tabung yang membelok ke kanan dan beberapa pembuluh darah sudah terbentuk. Bisa diperhatikan ya pada slide ini. Oke, untuk saat berikutnya kita perhatikan semua pada embrio ayam stadion 72 jam. Nah, stadion 72 jam itu terjadi yang namanya pembekukan dan perputaran. Itu sudah lebih jelas dan sudah lebih tampak pembukukannya di daerah ekor. Nah, di sini kita kan menggunakan yang namanya embrio ayam, ya. Dia sudah terbentuk yang namanya bakal sayap, bakal kaki, dan bakal ekor. Itu sudah terbentuk. Kemudian seluruh tubuh embrio itu sudah mengalami lipatan tubuh lateral dan sudah terbungkus oleh selaput amnion. Selaput amnion yang ada pada telur ya. Kecuali pada suatu tempat di daerah kaki yang masih tampak terbuka. Bisa diperhatikan. Nah, bakal hidung tampak di daerah telecephalon sebagai lekukan olfaktori. Kemudian lekung dan celah viscera terlihat lebih jelas dibandingkan dengan stadion-stadion sebelumnya. Baik. Nah, untuk embrio pada stadion 96 jam itu apa-apa aja yang terjadi. Nah, di sini bisa kita perhatikan bahwa pada stadion 96 jam dia lebih sempurna ya pembentukannya dibandingkan dengan jam-jam sebelumnya. Nah, stadion 96 jam ini terjadi pembekukan dan perputaran tubuh embrio. Seluruh sisi kiri embrio tertumpu pada yolk atau kuning telur ya. Nah, mata berpigmen jelas, bakal sayap, bakal kaki, dan bakal ekor lebih jelas. Carlton alatois tampak berupa gelembung di luar embrio. Oke. Nah, sekian pembahasan untuk perkembangan lanjut pada virtual lab kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.